Halo saudara terkasih, kita kembali lagi berjumpa dalam acara Kalam. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita bersama memulai kalam kita pada saat ini, mari kita bersama berdoa. Tuhan, di tengah-tengah situasi yang masih serba tidak menentu dan kami masih serba bingung, khawatir, kami membutuhkan firman Tuhan untuk menguatkan perjalanan hidup kami, perjalanan iman kami. Karena kami percaya ketika iman kami dikuatkan, maka kami pun akan mampu menghadapi berbagai situasi hidup yang saat ini serba tidak pasti. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang menyerahkan diri untuk dikuatkan oleh firman Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami bersama berdoa. Amin. Nah, saudara yang terkasih, tema yang akan kita gumulkan, kita renungkan, dan yang akan menguatkan kita pada saat ini adalah merespon situasi bersama dengan Allah. Diambil dari Ulangan 31 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, "Aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi dan Tuhan telah berfirman kepadaku, Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu dialah yang akan menyeberang di depanmu, dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu." Nah, saudara-saudara, konteks di mana bacaan kita hari ini adalah sebuah situasi di mana bangsa Israel harus berhadapan dengan sesuatu yang nantinya serba tidak pasti. Mengapa serba tidak pasti? Karena saat itu dan selama perjalanan mereka dipimpin oleh Musa. Mereka dipimpin oleh Musa dengan sangat lama dan mereka juga sudah merasakan kepemimpinan Musa. Artinya mereka sudah cukup kenal dengan gaya kepemimpinannya. Dan di saat momen yang krusial, momen yang penting di mana mereka harus menyeberang untuk menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Di situ justru Musa berkata untuk berhenti. Musa berkata dan menyadari bahwa dirinya sudah tidak giat lagi, sudah tidak sanggup lagi karena sudah tua. Nah, bayangkan Bapak Ibu, ketika kita sebagai sebuah bangsa Israel, ketika kita harus melakukan sesuatu hal yang penting, namun justru pemimpin kita berkata, "Aku berhenti karena nanti Yosua yang akan menggantikanku menyeberang." Nah, tentu kita akan langsung merasa takut, kecewa, khawatir, cemas. Yosua dia masih muda. Dia belum terbiasa memimpin. Dia belum ngerti bagaimana mungkin justru mau mengantar kami sampai ke tanah perjanjian. Situasi yang dihadapi saat itu sangat-sangat tidak pasti. Nah, inilah yang bisa kita lihat bahwa Israel sebagai sebuah bangsa yang besar, bangsa pilihan Allah pun ternyata diizinkan oleh Allah untuk memasuki ketidaktahuan, memasuki situasi yang serba tidak pasti, menyeberang Sungai Yordan. Dan ada sebuah perubahan kepemimpinan. Namun di titik itulah ketika Musa menyampaikan peralihan kepemimpinannya, Musa pun juga mengingatkan bahwa nanti yang akan memelihara mereka itu adalah Allah, bukan dirinya sebagai pemimpin. Allah yang nanti akan memelihara. Bayangkan Bapak Ibu, jika sebagai pemimpin Musa merasa cemas. Sebagai seorang pemimpin senior, jika Musa merasa cemas, maka Musa akan mengalami yang namanya post power syndrome. Dia sudah lama memimpin, tiba-tiba harus dialihkan kepemimpinannya pada Yosua. Bisa jadi dia akan merasa post power syndrome. Dan bisa jadi dia akan memaksakan diri untuk tetap memimpin bangsa Israel sampai masuk tanah Kanaan. Dan jika masih tidak bisa mengelola rasa cemasnya ini,
Bisa juga Musa protes pada Tuhan, karena kok bukan dirinya yang memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Nanti jangan-jangan dia tidak dikenal, nanti dia tidak terkenal. Pencapaian seseorang itu kan ketika bisa menghantarkan sampai pada titik tertentu. Nah, ini ketika sudah tinggal beberapa langkah lagi, tinggal di depan mata, kepemimpinan Musa justru diberikan pada Yosua. Artinya di sini kita bisa melihat Musa tidak mengalami rasa cemas. Dia bisa mengendalikan rasa cemasnya ketika harus berhadapan dengan situasi yang membuat dia harus mundur, harus meletakkan kepemimpinannya dan mengalihkannya pada Yosua. Musa bisa mengelola kecemasannya itu. Namun dia sadar bahwa bangsa Israel pasti merasa cemas dan khawatir. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bicara tentang kecemasan, rasa khawatir, situasi yang serba tidak menentu, apa yang saat ini membuat kita serba takut, cemas, khawatir, dan serba tidak pasti? Sebagian akan berkata, virus corona varian yang baru. Namanya macam-macam ya, ada alfa, beta, komplit pokoknya alfa, beta, dan sekarang kita kenal dengan varian yang namanya delta. Dan kalau kita lihat, jika diteliti lagi, variannya lebih banyak daripada 3 ini, alfa, beta, delta, dan masih banyak lainnya lagi. Kemarin kita sudah merasa agak sedikit lega ketika sudah mulai menurun, situasi sudah mulai berjalan ke arah yang lebih baik. Tapi sekarang tiba-tiba kita dikagetkan lagi oleh berbagai pemberitaan di media sosial, media massa mengenai varian baru ini. Dan itu pasti akan membuat kita sangat takut. Kita menjadi serba tidak pasti. Ada teman saya, seorang pengusaha di bidang kuliner, dia berkata, kemarin itu usaha sudah bisa naik, sudah bisa menemukan polanya. Sekarang ketika sudah mulai naik lagi, kok kami dipaksa tutup oleh pemerintah. Nah, dia mengalami kegalauan, kecemasan, dan itu wajar kan, sangat-sangat wajar. Tapi mau bagaimana lagi, situasinya mengharuskan untuk menutup sementara. Secara ekonomi pasti dia akan berkurang drastis dan itu akan menyebabkan situasi di depan serba tidak pasti. Jadi apa yang ditakutkan oleh kita sebenarnya? Yang kita takutkan sebenarnya adalah ketidakpastian. Ketidakpastian ini adalah yang membuat kita menjadi sangat-sangat cemas, takut secara berlebih. Dan ketidakpastian itu bukan hanya Bapak, Ibu, saudara-saudari yang mengalami. Semua orang pasti mengalami ketakutan terkait dengan ketidakpastian ini. Dan ini adalah salah satu ketakutan manusia sepanjang zaman, segala abad. Berbagai cara itu sudah dilakukan untuk bisa mendapatkan kepastian di masa depan, bukan? Dan ada banyak orang berusaha memastikan situasi di masa depan dengan berbagai cara yang dapat dilakukan di masa kini. Karena apa? Kita tidak bisa menjangkau masa depan. Yang bisa kita lakukan adalah hidup di masa kini. Nah, karena situasi di masa depan serba tidak pasti, maka sekarang ini kita bukankah sedang mengantisipasi berbagai hal di masa depan? Semisal kita menabung. Contoh sederhananya itu ya, menabung itu untuk apa sih? Untuk kita mempersiapkan masa depan, bukan? Ketika kita bekerja dengan sangat keras, kata-kata orang yang bekerja dengan sangat keras dan bahkan sampai lupa diri, itu kadang bicara tentang apa? Biar masa depanku besok enak. Sekali lagi itu berbicara tentang ketidakpastian, bukan? Dan situasi saat ini, COVID yang serba tidak pasti, yang kemarin sudah hampir mereda, sekarang naik lagi dan dengan lebih ganas, kita takut jika nanti anak kita sekolah terlambat, cucuku kenapa-kenapa, usahaku menjadi turun, usahaku hancur, ekonomiku pasti terkena dampak, aku dipecat dari pekerjaan lalu kemudian tidak bisa menghidupi keluarga.
Sebenarnya yang kita takutkan adalah ketidakpastian di masa depan, bukan? Nah, dan situasi yang serba tidak pasti inilah yang membuat kita menjadi mudah marah, mudah menyalahkan, mudah menghakimi, dan sudah tidak lagi mampu berpikir jernih atau kita menjadi lebih santai. Nah, saudara-saudara, akhir-akhir ini sedang marak istilah herd stupidity, yang artinya kebodohan komunal, kebodohan massa. Ungkapan itu muncul karena ada seseorang yang melihat kok sekarang yang bodoh itu bukan cuma 1-2 orang atau personal, tetapi kok sekawanan massa ini menjadi bodoh ya. Ada orang yang kemudian demo di tengah-tengah situasi seperti ini tidak pakai prokes. Bahkan pakai prokes pun sebenarnya demo di masa sekarang juga sebenarnya sudah merupakan kebodohan gitu kan. Dan ada orang yang rela unjuk rasa di tengah hal situasi serupa. Nah, kemudian orang yang melihat itu cukup berpengaruh sehingga dia melontarkan istilah baru yang mungkin istilah herd stupidity ini ketika disampaikan orang-orang yang dalam tanda kutip di mata orang pintar ini bodoh juga mungkin tidak tahu arti istilah itu. Istilahnya terlalu tinggi. Tapi yang mau saya tekankan bukanlah soal kebodohan komunalnya ini. Yang mau saya tekankan, saya mau ajak kita semua berpikir adalah ungkapan ini kan sebenarnya ungkapan emosi seseorang. Ungkapan emosi yang akhirnya bernada negatif, menyudutkan, menyalahkan, dan merendahkan. Berbagai ungkapan-ungkapan negatif di masa sekarang, apakah kemudian bisa menyelesaikan masalah? Kalau kemudian mengeluarkan istilah herd stupidity ini, apakah lantas kemudian orang-orang yang dirasa bodoh itu menjadi pintar dan kemudian sadar diri? Toh juga tidak kan? Itu justru akan merusak diri kita, merusak mental kita, merusak pikiran kita. Karena pikiran kita diisi hal-hal yang negatif akhirnya. Akhirnya kita jadi fokus pada keburukan-keburukan terus. Dan ungkapan ini pasti muncul karena rasanya gemes banget terhadap orang-orang yang di mata sebagian besar orang saat ini ya itu bodoh dan justru menghancurkan negeri ini. Tapi sekali lagi itu tidak akan menyelesaikan masalah. Saya mau ajak kita untuk melihat data. Saya sudah pernah sampaikan ini di awal tahun. Dan saat ini di tengah tahun saya akan sampaikan lagi bahwa datanya yang positif itu 2 juta. Yang 2 juta itu yang sembuh 1.800.000 lebih. Yang meninggal 55.000. Artinya sebenarnya kita hanya tinggal memperbarui perspektif kita. Loh Pak, kenyataannya sekarang yang positif nambahnya banyak dan itu mengerikan. Ada positivity rate-nya sampai 45%. Artinya dari 100 orang, 45 orang ini sudah kena. Artinya jika ada 2 orang, salah satunya pasti sudah terkena COVID. Nah, hal-hal ini memang fakta. Tetapi jika kita baca terus setiap hari, kita lihat terus setiap hari dan kita dapatkan berita-berita yang nuansanya buruk, itu akan mengganggu kesehatan mental kita dan mengganggu pikiran kita dan hati kita. Karena tiap hari kita dicekoi berita-berita yang berbau negatif, tapi kita tidak pernah disajikan berita yang bernuansa dan berbau positif. Padahal 1.800.000 lebih ini itu juga layak untuk diekspos dan ditanya, kok bisa sembuh gimana? Apa yang bisa membuat Bapak Ibu sembuh, saudara-saudara sembuh? Saya tidak bermaksud mengecilkan atau merendahkan situasi yang saat ini terjadi. Saya juga saat ini dan akhir-akhir ini merasa takut. Bahkan ketika video ini dibuat, saya merasakan kegalauan yang amat sangat. Karena ada beberapa sahabat saya yang juga sedang kritis dan juga meninggal. Dan itu membuat saya paranoid. Tetapi disitulah saya berusaha menyadari, ingat, jaga hati. Agar apa? Agar ketika hati ini terjaga dan kita bisa melihat situasi secara lebih jernih, kita bisa berpikir normal dan kita masih bisa beraktivitas, bekerja. Cemas berlebih sekali lagi itu menyebabkan kita kehilangan nalar kritis kita
dan kita tidak mampu berpikir jernih, dan kita tidak mampu mengingat berbagai teori yang sudah dikuasai karena ketakutan yang berlebih itu. Misal, COVID itu menularnya lewat apa? Droplet. Artinya yang perlu kita jaga adalah apa? Kita jaga jarak dengan orang, kita pakai masker, dan itu sangat cukup. Kalau perlu kita tambah pakai kacamata, itu sudah sangat cukup. Namun jika kita tidak mampu berpikir jernih, maka kita akan menjadi sangat cemas dan kita menjadi sangat-sangat tidak berani ngapa-ngapain, dan itu lebih berbahaya daripada virus COVID. Virus COVID menyerang fisik, dan virus ketakutan berlebih ini menyerangnya mental. Nah, untuk membuktikan seberapa besar kecemasan berlebih itu membuat kita lupa dengan berbagai teori yang sudah ada dan pengetahuan-pengetahuan, saya mau tanya, apakah pernah ada yang mencoba berani berjalan di atas bara api? Kalau sudah pernah, boleh berbagi ceritanya di kolom komentar ya. Kita melihat ada bara api dan ada api yang begitu besar. Kalau kita disuruh lewat, berani nggak kita? Saya takut melihat apa? Kobaran api yang begitu besar. Itu menakutkan. Nanti kalau saya melangkah, kaki saya kebakar. Tetapi mari kita lihat bersama video orang berjalan di atas api tanpa pakai apa-apa. Dan itu bukan dukun, bukan klinik, bukan mistis. Yuk kita lihat sama-sama. Nah, saudara-saudara, kita sudah lihat ya. Kok bisa seperti itu? Apa puasa? Apa pakai ilmu hitam? Enggak, Bapak Ibu. Secara teori, itu kan penghantar panas yang buruk. Jadi kalau kita melangkahnya cepat, ya kita paling hanya akan merasa hangat. Itu menurut testimoni, menurut penuturan teman saya yang sudah pernah melakukan. Ada seorang calon pendeta sudah pernah mencoba melakukan hal itu dan ternyata memang betul, baik-baik saja. Tapi jika kita sudah diisi oleh ketakutan yang berlebih, maka kita tidak akan berani melangkah, kita tidak akan berani ngapa-ngapain, dan kita tidak akan berani berkarya. Karena COVID kemudian kita takut ekonomi kita, akhirnya kita tidak bekerja. Karena COVID kita menjadi sangat ketakutan dan kita justru tidak menjadi bisa beraktivitas. Mental kita terganggu, imun kita justru menjadi lemah. Pak, tadi katanya sampai ayat 6. Kok tadi cuma sampai ayat 5? Nah, inilah ayat 6-nya. Ayat 6-nya adalah, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi kalau ditanya, kapan pandemi usai? Firman Tuhan tadi sudah menjawab. Kita tidak tahu kapan usainya. Kita juga tidak tahu ada berapa banyak orang yang tertular dan kita tidak bisa tahu apakah diri kita tertular atau tidak. Tapi bicara tentang pandemi ini kapan usai, kita tidak ada yang tahu secara pasti. Namun janji Allah sudah jelas dan sudah sangat pasti untuk memandu kita dalam perjalanan iman kita berhadapan dengan segala ketidaktahuan dan ketidakpastian. Kita saat ini bagaikan berjalan dalam kabut. Untuk melihat ke depan saja sudah tidak jelas. Namun kita percaya kita punya Allah yang menuntun kehidupan kita hingga hari ini. Dan hari esok pun pasti akan disertai oleh Allah. Artinya, ini refleksi akhir yang ingin saya bagikan. Rasa cemas berlebih mengenai ketidakpastian situasi berdampak pada ketidakmampuan melihat, merasakan pemeliharaan Allah dan itu merusak hati. Kelolalah rasa cemas bersama Allah melalui refleksi rutin setiap saat, sehingga janji Allah tadi senantiasa terngiang dan terasa dalam perjalanan iman sehari-hari. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, selamat berjalan di dalam kabut pandemi ini. Kita tidak tahu kapan usainya,
Yang pasti kuatkan dan teguhkanlah hatimu karena Allah yang berjalan bersama kita di tengah kabut ini. Mari kita bersama berdoa. Kami takut, kami cemas, dan kami sangat khawatir. Inilah kami, keberadaan kami sebagai manusia yang rapuh. Maka dari itu Tuhan, janji-Mu lah yang menguatkan kami untuk kami bisa melewati badai dan kabut pandemi ini. Kami siap melangkah, kami tetap akan berkarya, kami akan mengelola rasa takut kami karena Allah yang memandu kehidupan kami. Kami menyerahkan diri kami yang rapuh dan lemah ini untuk dikuatkan Allah melewati badai pandemi ini. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami siap untuk berjalan bersama dengan Allah. Amin. Sampai jumpa Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Mari berani berjalan di tengah kabut bersama Allah.